Nah, oke, kita sudah belajar antara arus, kemudian resistor, resistansi. Nah, tinggal satu lagi kalau untuk memenuhi hukum Ohm ya, ada V, voltase, atau dalam hal lain kita sebut sebagai electromotive force, EMF ya. Sesuatu yang menyebabkan arus listrik dapat bergerak. Ya. Ini kita kenal sebagai voltase. Voltasenya berapa? Baterai 12 volt, itu menyebabkan muatan yang disimpan dalam baterai tadi bisa dialirkan jadi arus listrik. Oke, misalnya berapa ya? V per. Oke. Nah, baterai, solar cell, generator dan sebagainya ini yang bisa mensuplai energi, mensuplai arus listrik untuk bergerak sepanjang rangkaian kita sebut sebagai sumber EMF. Ya. Nah, sumber EMF memiliki hambatan internal sebesar R kecil, sehingga tegangan sesungguhnya yang disuplai oleh baterai adalah nilai EMF-nya. Ya, tidak sama dengan nilai EMF-nya. Tapi nilai EMF dikurangi tegangan internal. Oke. Maka dalam sebuah rangkaian tertutup, misalnya baterai terhubungkan dengan lampu pijar, terjadi transformasi atau perubahan energi. Dari energi kimia, baterai, ya, jadi energi listrik pada rangkaian, jadi energi kimia pada. Oke. Nah, ini baterai sebagai salah satu sumber EMF, seperti ini ya. Ini R lampunya, baterainya seperti ini. Memiliki sumber tegangan EMF-nya plus internal. Ya. Dengan R internal. Oke. Nah, contohnya ketika baterai kita hubungkan dengan lampu tadi ya. Ini baterai terhubungan dengan lampu, baterainya sendiri memiliki hambatan internal. Oke. Maka kita bisa analogikan seperti ini. Ini grafik antara V dengan voltasenya ya. Baterai memiliki tegangan 12 volt. Oke. Ternyata dia memiliki hambatan internal 2 ohm. Oke. Maka hambatan tadi akan mengurangi tegangan internal. Sebesar apa? Pengurangannya sebesar I kali R. Ya. I kali R. Oke. Arus yang mengalir kalikan hambatan internal R. Misalnya arus yang mengalir 2 ampere. Oke. Maka I 2 kali 2 4. Nah, ada drop voltasenya dari ujung sini dengan sini ini harusnya 12 volt tapi drop menjadi 12 dikurangi 4. Hanya 8 volt saja yang bisa disirkulasikan. Oke. Nah, dari 8 volt ini akan drop lagi di beban atau lampu. Oke. Nah, misalnya lampu memiliki hambatan 4 ohm, maka dropnya 4 kali 2. Nah, drop 8 volt. Oke. Maka ini seperti siklus ya. Baterai ini seperti pompa, memompa elektron dari energi rendah ke energi tinggi. Kita pompa ke atas, kemudian dari atas dia menggelinding, mengalir ke bawah. Nah, aliran dari muatan listrik ini yang menyebabkan energi sebagaimana halnya gravitasi ya. Kita air tadi mengalir ke bawah, dia bisa menggerakkan turbin, bisa menggerakkan kipas dan sebagainya. Ini sama halnya dengan elektron pada rangkaian listrik. Oke. Nah, baterai memberikan EMF sebesar 12 volt. Baterai sendiri memiliki R internal 2 ohm. Arus listrik mengalir menuju rangkaian. Besarnya arus yang mengalir adalah EMF dibagi total hambatan. R besar plus R kecil. 12 dibagi 2 plus 4. Jadi 2 ampere. Setiap kali arus listrik bertemu hambatan akan terjadi penurunan potensial atau voltage drop. Potensial drop sebesar delta V sama dengan I kali R pada lampu dan I kali R kecil pada hambatan internal. Oke. Nah, kira-kira kita kembali lagi ke rangkaian awal ya. Kira-kira berapa besarnya energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya? Nah, energi potensial listrik, berapa besarnya energi potensial listrik yang hilang dari baterai? Ini kan menyimpan energi potensial ya. Misalnya 10 energinya, ternyata yang berapa
berapa energi cahaya yang dihasilkan? Misalnya 8. Ternyata yang hilang 10, sisanya 2 kemana? Nah, ini kita bisa hitung. Energi yang hilang dari baterai, yang diambil dari baterai karena untuk menyalakan lampu itu berapa? Oke. Termasuk namanya daya listrik. Ya. Daya. Seperti halnya di mekanik. Power. Ya. Bagaimana daya? U, energi potensi U dibagi T. Atau W dibagi T. Ya. Work dibagi T. Kalau di sini adalah U, energi potensial dibagi T. Berapa besarnya energi yang disedot per waktu, persatuan waktu. Ya. DU dibagi DT. Nah, U adalah Q kali V. Ya. Kenapa seperti ini? Masih ingat tidak? V itu apa? Pi epsilon 0 Q per R. Kalau U per 4 pi epsilon 0 apa? Q kuadrat per R. Ya. Maka U itu, maaf, kebalik ya. Betul ya. U itu sama dengan V dikalikan Q. Ya. Supaya menjadi Q kuadrat. Oke. Nah, ini menjadi dQ delta V per dt. Ya. dQ per dt kali delta V. Ya, dQ per dt sendiri adalah apa? I. Oke. Maka daya ya, dari sebuah rangkaian listrik berapa banyak energi yang diserap atau dipakai per satuan waktu itu sebanding dengan arus kalikan tegangannya I kali delta V. Oke. Maka P menjadi I kalikan delta V. Nah, karena delta V ini juga sama dengan I kali R ya. Maka kita juga bisa tulis I kali R. Jadi I kuadrat R. Atau karena I adalah delta V per R, maka kita bisa tulis delta V per R kali delta V atau delta V kuadrat per R. Ini kita sebut sebagai daya listrik. Energi yang hilang persatuan waktu atau energi yang hilang dari baterai atau energi yang diubah menjadi cahaya. Nah, yang diubah menjadi cahaya berarti daya lampu. Ya. P baterai. Energi yang diambil dari baterai, ya dayanya baterai yang hilang. Ya. Kalau Anda lihat lampu itu ada tulisannya ya. Kalau Anda beli di toko lampunya berapa? 5 watt, ya. 10 watt, 20 watt, 40 watt. Artinya apa? Ya setiap detik dia akan menghabiskan 20 joule. Ya. Kalau untuk 20 watt. Atau 5 joule untuk 5 watt. Oke, itu kita sebut sebagai daya listrik. Jika dua buah lampu dihubungkan seri terhadap baterai, kira-kira arus yang melewatinya bagaimana? Nah, ini sama. Mari kita kapasitor, ini sekarang resistor. Ya. Seri. Ini kalau seri, maka misalnya ada 10 elektron ya, yang mengalir berturut-turut. Maka di lampu 1 juga akan mengalir 10. Ya, dialiri 10 elektron. Kenapa ya? Karena jalurnya cuma 1. Lampu 2 juga akan dialiri 10 elektron yang sama. Nah, maka jumlahnya sama. Artinya arus yang mengalir sama. Ya. Arus yang mengalir di R1 pasti sama dengan arus yang mengalir di R2 sama dengan arus yang mengalir di rangkaian. Kalau tadi 10 elektron per detik, misalnya 10 elektron per detik sama. Oke. Adapun beda potensial antara keduanya bersifat kumulatif. Ya. Jadi delta V itu adalah I kalikan R. Ya. Maka delta V antara R1, misalnya sini kita buat grafik ya, baterai memompa 12 volt. Kemudian drop di R1 6 volt. Ya. Drop di R2 6 volt. Oke. Delta V2 I kali R. Ya. Jadi ini bersifat kumulatif. Oke. Untuk V-nya bersifat kumulatif.
R-nya bersifat sama. Oke. Maka kita bisa gunakan bagaimana? Share screen salah. Oke. Maka kita bisa gunakan untuk seri delta V-nya delta V1 plus delta V2. Oke. Nah, untuk dua buah resistor yang disusun seri, maka delta V adalah I kali R seri, misalnya total ya. Delta V1 I1 kali R1, delta V2 I2 kali R2. Oke. Untuk seri I sama dengan I1 sama dengan I2. Jadi I-nya kita bisa coret ya. Sisanya tinggal apa? R saja. R seri sama dengan R1 ditambah R2. Oke. Itu untuk listrik seri. Nah, untuk paralel bagaimana? Nah, untuk paralel kebalikannya. Oke. Ini misalnya di sini 10 elektron per second ya. Nah, mengalir. Ada yang mengalir lewat sini, ada yang mengalir lewat atas. Ya, misalnya dibagi. Yang lewat bawah ternyata 6, yang lewat atas 4. Berarti kan I-nya tidak sama ya antara yang melewati lampu 1 dan melewati lampu 2. Nah, I-nya yang bersifat kumulatif 10 tadi ternyata 6 lewat bawah, 4 lewat atas. Maka I sama dengan I1 plus I2. Adapun tegangannya sama. 12 volt yang disuplai oleh baterai tadi. Nah, turun di sini 12 volt atau di sini juga 12 volt. Ya. Disuplai oleh baterai 12 volt. Kita plotkan V terhadap R tadi ya. Nah, 12 volt oleh R1 bisa juga kalau jalan lainnya juga 12 volt oleh R2. Ya, sistem yang terpisah. Maka untuk paralel V-nya yang sama. Delta V sama dengan delta V1 sama dengan delta V2. Oke. KI sama dengan I1 plus I2. I V per R, ya, delta V per R paralel sama dengan delta V1 per R1 ditambah delta V2 per R2. Nah, karena delta V-nya sama, kita bisa coret ini. Oke, sisanya apa? Seper. Seper R paralel sama dengan seper R1 plus seper R2. Oke. Jadi kebalikan dengan kapasitor. Kalau kapasitor paralel yang dijumlahkan, kalau resistor seri yang dijumlahkan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke percabangan, rangkaian listrik yang ada cabang. Maka jika arus listrik melewati sebuah percabangan, maka jumlah arus listrik terkonservasi, artinya jumlah arus yang masuk ke percabangan, cabangnya ya, sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Ya, kita sebut sebagai aturan Kirchhoff, hukum Kirchhoff. Adapun secara konvensional besarnya potensial drop oleh komponen elektronika yang terhubung dalam rangkaian mengikuti aturan sebagaimana gambar ABC. Oke. Ini kalau rangkaian searah nanti kita harus memperhitungkan hukum Kirchhoff dan aturan positif atau negatif. Oke. Ini misalnya sebuah arus listrik melewati sebuah resistor. Maka di sini akan terjadi drop ya. Delta V, potensial drop delta V sebesar berapa? Dikalikan R. Nah, karena potensial sekarang menjadi lebih rendah dari potensial sebelumnya, maka nilainya negatif. Delta V-nya bernilai negatif. Ya. I kali R. Kalau arusnya bergerak ke arah sebaliknya, okay, nah, jadi potensial sekarang menjadi lebih tinggi dari potensial sebelumnya. Maka bernilai positif. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau untuk potensial, harusnya kan keluar dari kutub positif ya. Kan arus itu aliran muatan positif. Jadi harusnya dia keluar dari positif masuk ke negatif. Oke. Maka kalau kita temukan yang seperti ini, GGL-nya kita beri tanda positif. Oke. Kalau
ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Arus masuk ke kutub positif dan keluar dari kutub negatif, maka kita gunakan lambang minus GGL-nya. Ya. Nah, ini beberapa aturan untuk menganalisis rangkaian listrik. Nanti kita ingin tahu, oh arus yang mengalir itu berapa sih? Atau oh resistansinya berapa sih? Maka kita gunakan beberapa aturan tersebut. Ya. Nah, contohnya ini, besarnya tegangan antara A dan B. Di sini ya. A di sini, B di sini. Besarnya tekanan antara A dan B, VAB. Dapat dihitung dengan menjumlahkan V dari masing-masing komponen. Ya, misalnya harus mengalir ke arah sana. Oke, maka delta V di sini negatif ya, minus I kali R. Di sini juga negatif, minus I kali R, minus I kali R, minus I kali R, minus I kali R. Di sini nya positif. Positif 6 volt ya. Saya jadi ditotalkan aja I kali R plus I minus I kali R, minus I kali R2, minus I kali R3, minus I kali R4, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini plus GGL. Nah, sekarang kalau A dan B ini saya hubungkan. A dan B ini saya sambungkan. Oke. Menjadi seperti ini di bawah. Ini kan sama. Ini 1, 2, ini 1, 2, ini 3, kemudian 4, 5, dan seterusnya. Oke. Dan ini menjadi GGL. Jika titik A dan B dihubungkan, maka terbentuk rangkaian tertutup. Ini sebuah rangkaian tertutup. Nah, pada sebuah rangkaian tertutup, tegangannya berapa antara A dan B? Ya, 0. Ya, kenapa? Karena A dan B sekarang bersentuhan. Maka VAB sama dengan 0. Sehingga dalam rangkaian tertutup ini kita bisa hitung besarnya arus yang mengalir. Ya, I dapat dihitung. Oke, dapat ditentukan besarnya I-nya berapa. Tentukan besarnya I pada rangkaian berikut misalnya. Bagaimana caranya? Ini. Oh, ini dulu ya soalnya ya. Yang satu tentukan besarnya resistor pengganti untuk yang A. Oke. Bagaimana nih? Penggantinya mana? A dan A ke B. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak ditentukan? Mana yang kita seri dulu, mana yang kita paralel dulu? Nah, nggak ada kuncinya, ini berarti kuis. Beneran kuis ya. Nah, kita analisis dulu yang mudahnya bagaimana. Oke. Kita lihat dari A ke B misalnya ya. Yang ditanyakan bagaimana A ke B. Kita analisis dulu A, ternyata dia bercabang menjadi 2. Ya. Satunya 1 ohm, satunya lagi 1 ohm lagi. Oke. Kemudian di sini sampai C. Di tempat C dia bercabang lagi. 1 ohm, ini 1 ohm. Oke. Ini tempatnya menjadi di sini D, di sini B ya. B untuk menjadi D, bagaimana nih? Ini dianalisis. Ya. Ini munculnya di D. Ini juga munculnya di ini A tadi ya. Ini A, ini B, maaf ini C. Dan dari C muncul berarti di sini B. B ini muncul dari D. Ini D ya. Di sini juga D, B dan D. Antara B dan D juga dihubungkan oleh 1. Ya, antara C dan D juga terhubung oleh 1 resistor. Ini. Oh ya, ini yang ke sini ya. Ini enggak ada. Oke, nanti ada coba. Jadi kira-kira mana yang perlu diserikan dulu, mana yang perlu diparalel. Ya. Nah, kalau yang untuk B, bagaimana? Ya, kita ambil saja kira-kira. Misalnya arusnya mengalir dari mana? Dari sini ya.
positif ke negatif. Seperti ini ya. Maka besarnya VAB berapa? 0. Ya. Maka ini harusnya kita cari. Ini arus keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Berarti positif ya. Positif GGL. Ini negatif IR1. Ketemu dengan ini negatif lagi IR2. Ketemu dengan ini kita serikan dulu. Ini kita paralel ya. Maka kita perlu hitung penggantinya dulu ya. IR3. Kemudian terakhir IR4 sama dengan 0 ya. Maka Anda nanti bisa temukan I-nya berapa karena I-nya kan sama ya. Bisa dikerjakan ya untuk tugas. Oke, kita lanjutkan. Oke. Tadi adalah rangkaian yang terdiri dari satu loop saja, satu putaran ya. Jika rangkaiannya terdiri dari lebih dari satu loop bagaimana? Maka kita gunakan arus listrik dimisalkan mengalir dengan arah tertentu. Kemudian kita analisis dengan hukum Kirchhoff ya, untuk mencari variabel-variabel yang belum diketahui. Oke. Maka jika pada hasil akhirnya arus listrik yang kita dapatkan nilainya negatif, maka sesungguhnya arus listrik yang mengalir sesungguhnya berlawanan dari yang awalnya kita asumsikan tadi ya. Awalnya kan kita asumsikan dengan loop tertentu, dengan arah tertentu. Ya. Kalau pada ini hasilnya negatif, maka yang benar berarti arah sebaliknya. Kalau hasilnya positif ya berarti sudah benar. Oke. Contoh kita punya rangkaian seperti ini. Oke. Maka saya misalkan saja, di rangkaian yang atas harusnya mengalir seperti ini, loop 1 ya. Sedangkan di rangkaian yang bawah harus mengalir seperti ini, loop 2. Oke, kita asumsikan saja, terserah asumsinya bagaimana. Sesuai bergerak dengan loop pada gambar. Maka pada loop 1, loop atas berlaku bagaimana? Nah, kita analisis mulai dari sini. Ya. Ini kan positif berarti ya GGL-nya. Kenapa? Karena arusnya keluar dari kutub positif dan masuk ke negatif. Ini positif. Positif GGL dikurangi IR1 IR1 dikurangi kemudian ketemu dengan GGL2 ya, ini juga positif masuk ke kutub negatif keluar dari kutub positif berarti dia positif plus E2 kemudian minus plus IR2 ini sama dengan 0 maka kita bisa hitung 10 kurangi 6I1 plus 14 plus 4I2 oke. Hasilnya sama dengan 0. Maka kita temukan 4I2 plus minus 6I1 sama dengan minus 24. Kita jadikan satu persamaan. Oke. Nah, kita bisa hitung juga di loop 2. Loop 2 arahnya seperti ini nih. Maka GGL-nya menjadi positif, ini negatif, negatif ya. Positif, negatif IR, negatif IR. 10 minus I1 minus I3 sama dengan 0. Oke. Nah, sama dengan berapa? 6I1 plus 2I3 sama dengan 10. Kita dapatkan persamaan 2. Oke. Nah, tinggal satu lagi. Bagaimana yang satu lagi? Di percabangan. Di percabangan kita bisa gunakan hukum Kirchhoff. Ya. Nah, ternyata I1 plus I2 menjadi I3 di sini. I1. Ya, yang masuk ke percabangan kan I1 I2. Yang keluar dari percabangan I3. I1 I2 sama dengan I3. Persamaan 3. Ya. Ada 3 variabel I1, I2 dan I3, ada 3 persamaan. Maka kita bisa selesaikan. Oke. Kita dapatkan I1 besarnya 2 ampere ketemunya. I2 ternyata minus 3 ampere. I3 minus 1 ampere. Berarti bagaimana? Arah I2 salah ya. Arah I2 berarti I2 ini yang seharusnya arusnya mengalir ke atas. Oke. I3 juga arahnya salah. Dia juga harusnya mengalir ke atas. Itu ya. Ya. Arah yang sebenarnya seperti ini. Oke. Bisa dipahami? Ya, jadi kita menggunakan hukum Kirchhoff dan tadi
penggunaan positif dan negatif dari GGL. Ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Itu untuk yang menentukan loop 1 dan loop 2 itu ada plus minusnya itu dapat dari mana ya, Pak? Oh, dari ini yang tadi kita diskusikan tadi ya, aturan sini. Yang pertama kita gunakan hukum Kirchhoff untuk percabangan. Yang kedua ini, delta V-nya bernilai positif atau negatif. Ya. Kalau yang untuk ini GGL sudah paham ya. Kalau arusnya mengalir dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif kan positif berarti. Oke. Kalau sebaliknya arus masuk ke kutub positif dan keluar dari kutub negatif, maka dia bernilai negatif ya, atau sedang ngecas, artinya mengisi. Si GGL ini sumbernya diisi. Ya. Nah, untuk R yang kita lihat adalah selisih beda potensialnya. Kita kembali kemana ya? Ke sini. Oke. Ini kalau secara potensial kan kita bisa gambarkan. Kita bisa gambarkan hapus dulu nih ya. Sifat dari GGL atau sumber tenaga listrik ya, kendaraan listrik ini kan memompa dengan voltasenya, dia memompa ke atas ya. Jadi muatan listrik tadi bisa kita pompa ke atas. Maka nilainya 12 ketika seperti ini. Kenapa? Karena voltase akhirnya lebih tinggi dari voltase bawah. Jadi delta V-nya positif. Tetapi kalau kita lihat resistor. Resistor ini fungsinya adalah menurunkan, mengurangi tegangan. Ya. Ada voltage drop. Ketika melewati resistor, dia menjadi turun di sini. Awalnya ini 12 menjadi 8 misalnya. Oke. Ada pengurangan delta V. Atau dalam kata lain, delta V-nya bernilai negatif. Oke. Jadi ketika ada resistor, ketika arus listrik melewati resistor, nilainya negatif ke arah sini ya. Maka tegangan, kalau arus mengalir dari A ke B, melewati resistor R, maka ada voltage drop, penurunan tegangan. Ya, menjadi lebih negatif. Misalnya berapa? Minus I kali R. Tetapi kalau arus mengalirnya berlawanan arah dari B ke A, okay, arusnya mengalir berlawanan arah. Ini dari titik B ke A. Maka kita beri tanda positif. Kenapa? Karena delta V-nya positif. V akhirnya lebih besar dari V awal. Delta V positif. Ya. Untuk R menggunakan ini, untuk GGL menggunakan ini. Paham ya? Mbak siapa tadi? Iya Pak, paham. Kalau menggunakan hukum Kirchhoff tadi gimana Pak? Yang loop 1 dan loop 2 tadi. Oke. Untuk Kirchhoff itu cuma untuk percabangan. Ya. Percabangan artinya kan arus yang masuk ke percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Oke. Maka di sini kita gunakan percabangannya mana? Kita ambil, Anda bisa analisis di titik B atau di titik C. Kita ambil contohnya di sini adalah di titik C ya. Di titik C. Maka ini kita ambil sebagai percabangan. Tadi kita gambarkan berarti arus I1 bergeraknya ke arah kanan, I2 bergeraknya ke bawah, I3 ke bawah. Oke. Maka menurut Kirchhoff ini kan arus yang masuk ke percabangan I1 dan I2 ya, harus sama dengan arus yang keluar dari percabangan I3. Oke. Maka persamaannya menjadi I1 plus I2 sama dengan I3. Gitu ya.